Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kisah Nabi yang diceritakan dalam Al-Quran ialah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Kisah yang terkenal dan merupakan mukjizat Nabi Yunus, yakni saat beliau ditelan oleh seekor ikan besar di tengah lautan. Kala itu, Nabi Yunus ditelan hidup-hidup dan tinggal di dalam perut ikan raksasa, yang kabarnya merupakan ikan seperti ikan paus. Selama beberapa waktu, Nabi Yunus terombang-ambing di dalam perut ikan itu dan dibawa mengarungi samudra. Namun berkat tobat serta zikir yang diucapkannya, ikan itu akhirnya memuntahkan isi perutnya dan Nabi Yunus ikut keluar dalam keadaan masih bernyawa. Ikan tersebut lalu kembali ke lautan dan meninggalkan Nabi Yunus sendirian. Cerita antara keduanya memang hanya sampai di situ. Namun, saat Nabi Yunus sudah meninggal ribuan tahun silam, sang ikan itu justru dianggap masih hidup hingga saat ini. Lantas, benarkah ikan tersebut masih hidup sampai sekarang? Benarkah ilmuwan temukan fosil ikan yang menelan Nabi Yunus? Fakta apa sajakah mengenai ikan tersebut? Simak video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Benarkah ikan yang menelan Nabi Yunus masih hidup? Spekulasi tentang masih hidupnya ikan penelan Nabi Yunus itu ada di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerangkan bahwa jika saat itu Nabi Yunus tidak bertobat, maka beliau akan tinggal di dalam perut ikan itu hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit." Al-Quran Surat As-Saffat ayat 139-144. Berdasarkan tafsir dari berbagai sumber, makna ayat 144 yang mengatakan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit pada surat As-Saffat tersebut, yakni perut ikan itu akan menjadi kuburnya hingga hari berbangkit. Hal itu kemudian diasumsikan jika ikan tersebut masih hidup hingga sekarang. Namun tentunya tidak ada yang tahu kebenarannya secara pasti. Saat itu Nabi Yunus sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni, sehingga ada kemungkinan juga ikan raksasa itu juga mati. Selain itu, Rasulullah SAW juga tak menjelaskan bagaimana kehidupan ikan itu setelah memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Dalam hal ini, sikap terbaik kita adalah memasrahkan dan menyerahkannya kepada Allah yang Maha mengetahui segala sesuatunya. Ilmuwan menemukan fosil mirip ikan yang menelan Nabi Yunus. Sekelompok tim peneliti berhasil mengungkap temuan baru dari fosil tulang hewan laut purba yang ditemukan di Laut Tengah. Tes DNA telah mengungkapkan kemungkinan tulang itu adalah milik dari dua spesies paus yang telah hilang dari Laut Tengah. Tulang yang diuji oleh para ilmuwan dari University of York mengungkapkan rupa paus yang tepat itu adalah paus Atlantik yang mungkin pernah menjelajahi perairan Mediterania kuno. Spesies paus unik itu sekarang hanya dapat ditemukan di lepas pantai Amerika Utara. Riwayat dalam Al-Quran dan Alkitab menceritakan kejadian bagaimana Nabi Yunus yang dilemparkan ke laut kemudian ditelan oleh ikan paus. Namun, Nabi Yunus akhirnya selamat setelah beberapa hari tinggal dalam perut ikan. Awalnya, banyak ilmuwan yang meragukan kebenaran kisah Nabi Yunus yang ada dalam Al-Quran dan Alkitab itu, mengingat tidak adanya bukti ilmiah bahwa sosok ikan raksasa semacam paus pernah menghuni perairan Mediterania kuno. Namun para teolog sekarang telah mengklaim studi ilmiah itu telah mengungkapkan bukti adanya kaitan antara temuan itu dengan kisah di dalam Al-Quran dan Alkitab. Peneliti dari Departemen Arkeologi di University of York, Inggris telah melaporkan penemuan tulang ikan paus purba di baletin milik universitas. Tulang-tulang itu ditemukan di reruntuhan 5 pabrik pengolahan ikan Romawi kuno yang terletak di Selat Gibraltar. Gibraltar adalah rumah bagi industri pengolahan ikan besar pada masa 400 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Penemuan ini menjadi tidak biasa karena tulang ikan paus sulit untuk diidentifikasi. Mereka sering mengalami fragmentasi. Selain itu, pemburu paus sering mengolah hasil tangkapan mereka di laut tanpa meninggalkan petunjuk untuk sejarawan dan arkeolog. Dengan menggunakan analisis DNA dan sidik jari kolagen, para peneliti berhasil mengidentifikasi tulang itu sebagai milik dari paus sikat Atlantik Utara atau Eubelena glacialis dan paus kelabu atau Escherichthys robustus. Temuan ini membawa bukti bahwa spesies ini dulunya umum tinggal di wilayah tersebut dengan asumsi bahwa Laut Mediterania atau Laut Tengah berada di luar jangkauan kedua paus tersebut. Seorang rabbi atau imam Yahudi dari Israel bernama Saul Judelman mengatakan kepada Breaking Israel News bahwa penemuan itu cocok dengan cerita-cerita dalam Alkitab. Dia bahkan mengklaim lenyapnya paus dari Laut Mediterania dapat mendukung visi kembalinya Mesias seperti yang dijelaskan dalam Talmud.
Kisah Nabi Yunus ditelan ikan Nun. Ikan yang mirip dengan paus ini juga dijuluki sebagai ikan Nun. Ia menelan Nabi Yunus alaihissalam saat meninggalkan kaumnya yang melakukan pembangkangan. Dengan kemarahannya, Nabi Yunus lantas memilih pergi dengan menggunakan kapal, meninggalkan penduduk Ninawa di daerah Mosul, Irak. Cerita ini terdapat di dalam Al-Quran. Ketika dia pergi dalam keadaan marah. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Ternyata sepeninggalan Nabi Yunus, penduduk Ninawa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bencana besar yang akan menimpa mereka, sehingga di tengah ketakutan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni penduduk yang awalnya menyembah berhala itu. Namun Nabi Yunus tak mengetahui kejadian tersebut. Ia memilih pergi dan meninggalkan penduduk Ninawa dalam kondisi penuh amarah. Nabi Yunus pun menaiki kapal yang begitu penuh dengan muatan. Awalnya kapal yang ditumpangi Nabi Yunus berlayar dengan tenang, namun kondisi tiba-tiba berubah. Angin kencang menerpa, langit pun hitam gelap dengan awannya. Badai terjadi hingga kapal yang ditumpangi Nabi Yunus alaihissalam terombang-ambing dan akan tenggelam. Awak kapal pun panik. Mereka lalu membuang seluruh muatan yang ada di dalamnya dengan harapan kapal tidak tenggelam jika muatan berkurang. Namun sayangnya, cara itu sama sekali tidak membantu. Kemudian diusulkanlah agar dibuat undian untuk mengurangi manusia yang ada di dalamnya. Dalam undian itu, siapapun yang keluar namanya harus dibuang ke laut. Ternyata nama yang keluar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Awalnya penumpang lain tak menyetujui jika Nabi Yunus yang dibuang dari kapal. Namun setelah 3 kali undian, ternyata nama yang keluar tetap saja Nabi Yunus. Ini seperti dalam ayat. Lalu dia termasuk orang-orang yang kalah. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 141. Lalu dilemparlah Nabi Yunus alaihissalam dan kemudian dilahap oleh seekor ikan besar mirip paus. Dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikan itu melahap Nabi Yunus tanpa merobek bagian dari tubuh Nabi Yunus tersebut. Nabi Yunus pun tinggal di dalam tubuh ikan itu dalam beberapa waktu dan menelusuri lautan bersama ikan besar tersebut. Para ulama pun berselisih tentang berapa lama Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan itu. Menurut Qatadah, Nabi Yunus tinggal di perut ikan selama 3 hari. Abu Ja'far As-Shadiq menyebut 7 hari, sedangkan Abu Malik mengatakan 40 hari, dan Mujahid berkata dari Asy-Sya'bi, ia ditelan di waktu duha dan memuntahkan di waktu sore. Doa Nabi Yunus selamat dari perut ikan Nun. Ketika di dalam perut ikan Nun, Nabi Yunus alaihissalam bertaubat. Beliau mengucap banyak kalimat tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus tak henti-hentinya menangis, tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak. Inilah doa Nabi Yunus alaihissalam yang dikabarkan Rasulullah SAW. Doa Dhunnun atau Nabi Yunus ketika ia berdoa dalam perut ikan paus adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat aniaya. Sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dalam suatu masalah melainkan Allah kabulkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Zikir dan taubat Nabi Yunus itu lalu didengar oleh seisi lautan. Mereka mendekati ikan Nun dan mengikuti tasbih yang diucapkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan. Kondisi itu lantas membuat ikan Nun yang menelan Nabi Yunus takut dan kaget. Ikan tersebut ketakutan karena banyak hewan lain dan tumbuhan yang mendekat kepadanya. Ikan tersebut kebingungan dengan berpikir, mengapa aku harus takut? Bukankah yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi yang aku telan adalah kekasihnya. Bagaimana ini? Dalam keadaan bimbang, ikan Nun makin mengeraskan suara tasbihnya hingga dasar laut menjadi hiruk pikuk. Taubat dan doa Nabi Yunus kala itu akhirnya diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kemudian memerintahkan ikan agar mengeluarkan Nabi Yunus ke permukaan laut dan memuntahkannya di sebuah pulau yang ditentukan oleh Allah. Tubuh Nabi Yunus pun dimuntahkan dan terhempas ke daratan dalam keadaan kurus kering. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh Nabi Yunus bisa kembali sehat dan bugar. Allah tumbuhkan sebuah pohon sejenis labu yang memiliki daun lebat yang bisa menaungi Nabi Yunus dan menjaganya dari panas terik matahari. Sahabat beriman, kisah ikan Nun yang menelan Nabi Yunus tersebut selesai sampai di situ. Dan itulah fakta tentang ikan Nun yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Perihal mengenai bagaimana bentuk wujudnya, juga tentang apakah ikan Nun tersebut masih hidup atau tidak hingga kini, sebenarnya belum ada penjelasan yang pasti. Maka dari itu, kita cukup mengimani kisah yang terdapat dalam Al-Quran tersebut dan memasrahkan perkara ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.